Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit tentang realisasi Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Next. Kami beranggotakan 6 mahasiswa. Yang pertama, Badriatul Komaria, NPM 012, Irina Selviana, NPM 019, Rita Vita Arsita, NPM 025, Lilin Nur Rohma, NPM 041, Muhammad Haki Andika, NPM 043, dan Alwi Fuad Hasim, NPM 053. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya ada pengertian dari realisasi Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Islam sendiri merupakan salah satu agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pedoman hidup manusia yang menjunjung tinggi nilai universal, humoris, dinamis, kontekstual, dan abadi sepanjang masa. Terdapat dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dan penutup para nabi sebelumnya melalui malaikat Jibril, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 40. Menurut Kiai Haji Abdul Mufsid Muzadi, kakak Kiai Haji Hasim Muzadi, bahwa Islam rahmatan lil alamin merupakan konsep yang komprehensif dan holistik. Di dalamnya terdapat nilai persaudaraan, perdamaian, dan kebijaksanaan yang mudah diterima oleh masyarakat ketika disebarkan oleh para mubalidin atau penyebar dan pembawa agama melalui ustadz, ulama, dan habib di Indonesia. Next. Pengertian dari Islam rahmatan lil alamin ini ialah agama yang senantiasa selalu menerapkan nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, toleransi, kesantunan, dan kesinambungan dan keseimbangan dalam kehidupan di dunia, khususnya di Indonesia, dan hubungannya dengan perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan Indonesia adalah Islam rahmatan lil alamin diharapkan dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk salah satunya kehidupan manusia. Manusia sebagai warga negara yang memiliki kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu di dalamnya mempunyai perbedaan, meliputi perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun, hal ini dapat dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu, yang bermakna bahwa persatuan dalam perbedaan dan perbedaan untuk persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Slide materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah dalil-dalil realisasi Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin," dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Islam menjadi rahmat bagi seluruh manusia di dunia karena Nabi Muhammad SAW membawa syariat dan ajaran di mana ketika seseorang mengamalkan ajaran-ajarannya, maka ia akan bahagia di dunia dan akhirat. Islam akan mendatangkan rahmat bagi ahli dunia dan bagi kaum mukmin. Faqad ja'akum bainahu mir rabbikum wa hudaya wa rahmah. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lalai setelah kerugian. Quran adalah hujah yang jelas, dalil yang terang, dan sarana untuk memperoleh hidayah bagi manusia, untuk memperoleh nikmat-nikmat yang langgeng, dan untuk mendapatkan pahala yang besar,
dan merupakan nikmat dan rahmat bagi pemeluknya. Next. Adapun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengilustrasikan makna Islam rahmatan lil alamin antara lain dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, Islam yang bagaimanakah yang paling baik? Beliau SAW menjawab, engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 12 dan Muslim nomor 39 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Selain itu, dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim itu adalah orang-orangnya manusia lainnya merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya, dan orang mukmin adalah orang yang manusia lainnya merasa aman atas darah atau jiwa dan harta mereka. Berdasarkan 3 hadis di atas menjelaskan bahwa Islam merupakan perwujudan keselamatan dan kedamaian untuk seluruh alam, termasuk umat manusia di dalamnya. Kata rahmat yang berarti sebagai kasih sayang dan lil alamin berarti sebagai seluruh alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, konsep nilai-nilai keislaman dalam kebangsaan. Next. Nilai-nilai keislaman yang terdapat dalam kebangsaan dapat dijelaskan dalam 2 paradigma, yaitu yang pertama, paradigma pluralisme sebagai upaya persatuan, nasionalisme, dan Islam yang punya hubungan positif. Islam sebagai contoh membentuk nasionalisme yang dapat melahirkan bangsa adalah negara Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah paradigma universalisme. Maksudnya, Islam bertentangan dengan kebangsaan menurut Mansur. Mansur menyatakan bahwa agama Islam yang universal tidak pernah membatasi peruntukannya bagi siapa dan dimanapun saja. Namun, Islam hadir dalam setiap wilayah kebangsaan. Cinta tanah air sebagian dari iman. Pepatah menyatakan seperti itu. Artinya, bahwa bagian salah satu dari iman adalah cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Next. Kemudian, nilai kepribadian bangsa dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah dinamik akan menjadi semangat kebangsaan. Yang kedua adalah statik terwujud dalam ideologi. Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kebangsaan dapat ditempuh melalui 2 jalur pendidikan, yaitu yang pertama jalur pendidikan informal, yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, di mana keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai spiritual sebagai upaya pembangunan nilai-nilai keislaman dalam kebangsaan. Jalur pendidikan non-formal. Penanggung jawabnya adalah pemuka agama atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap pembentukan nilai-nilai keislaman dalam kebangsaan. Dan yang kedua, jalur pendidikan formal adalah wujud proses penyelenggaraan pendidikan dalam lembaga pendidikan yang terstruktur, sistematis, serta profesional yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi keempat yaitu konsep keislaman dan keindonesiaan. Konsep keislaman dan keindonesiaan. Konsep keislaman dan keindonesiaan secara garis besar terdapat dalam 3 paradigma. 1. Paradigma integralistik, yaitu pemahaman terhadap suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara agama dengan negara. Artinya bahwa negara adalah perwujudan lembaga politik juga sebagai lembaga agama. Hal tersebut memiliki konsepsi bahwa kehidupan kenegaraan diatur menggunakan prinsip dan hukum keagamaan atau din wahdalah, sehingga dikenal sebagai agama negara.
Yang kedua yaitu paradigma sekularistik, yaitu adanya pemisahan secara diametral antara negara dengan agama. Pelaksanaan hukumnya yaitu hukum positif terpisah dengan norma dan nilai agama, yang diartikan bahwa norma dan nilai agama berasal dari firman Tuhan, sedangkan hukum positif merupakan buatan manusia. 3. Paradigma simbiotik dikembangkan oleh Muhammad Natsir, Ibnu Khaldun, Hafiz Ash-Shadiq, dan Ibnu Taimiyah. Pemahaman dalam paradigma ini bahwa adanya pendapat yang menolak Islam memiliki sistem ketatanegaraan dan menolak Islam hanya mengatur hablum minallah atau hubungan manusia dengan Sang Pencipta Allah SWT. Tetapi dalam Islam terdapat seperangkat norma dan nilai serta etika bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini menegaskan bahwa adanya hubungan timbal balik antara negara dengan agama karena negara perlu agama untuk pembinaan spiritual, etika, dan norma dan moral. Sedangkan agama membutuhkan negara sebagai instrumen menjamin keberlangsungan keberagaman. Hubungan dengan Indonesia terdapat 3 paradigma di atas, bahwa Indonesia berada dalam paradigma simbiotik. Fakta dalam implementasinya, negara Indonesia bukan merupakan negara Islam yang segala kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar Islam. Tetapi dalam keberlangsungannya terdapat nilai-nilai keislaman sebagaimana pengalamannya tertuang dalam Pancasila. Menurut Munawir Jadzali yang dikutip oleh Toharuddin bahwa yaitu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki nilai etika, moral, spiritual, inspirasi, dan motivasi dapat mengembangkan peradaban di dunia nyata, khususnya di Indonesia. Adapun strategi dalam mewujudkan peradaban di Indonesia yaitu 1. Melalui aktualisasi nilai keislaman, keindonesiaan, dan kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. 2. Pancasila secara substansi mengandung nilai-nilai keislaman yang senantiasa digunakan oleh umat Indonesia untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih aman, nyaman, damai, toleransi, dan sejahtera. Menurut Nurkholis Masjid, Islam merupakan aspek kehidupan spiritual yang sifatnya pribadi, sedangkan negara sebagai aspek kehidupan duniawi yang sifatnya kolektif dan rasional. Selain itu, bahwa adanya pemisahan antara negara Islam dan dipandang perlu sebagai pembela dalam cara pendekatan dan dimensinya. Nurkholis menjelaskan, juga Islam yang hakiki bukan hanya mengatur kumpulan hukum, struktur, dan atau susunan yang formal dalam pemerintahan dan negara, tetapi adanya aktualisasi tauhid yang memiliki kekuatan spiritual dan mampu mencapai jiwa yang demokratis, inklusif, toleransi, dan hanif. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya contoh aktualisasi Islam rahmatan lil alamin dalam kebangsaan. Next. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan memahami perkembangan teknologi dan sains. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains diharapkan dapat memahami konsep Islam rahmatan lil alamin yang mampu mewujudkan keselamatan. Manusia tidak ada artinya jika alam tidak dalam keselamatan. Wujud konkret hal ini yaitu melalui pendidikan yang ditempuh seseorang, baik formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya yang kedua, tidak emosi dalam beragama. Orang yang telah memahami konsep Islam rahmatan lil alamin, ilmu pengetahuan dan teknologi serta sainsnya akan meningkatkan kedewasaannya dalam beragama dan melahirkan perdamaian serta kerukunan lintas kelompok, agama, etnis, suku, dan ras adalah dambaan Islam. Dan yang terakhir adalah hati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan, dan tindakan. Orang yang telah memahami konsep Islam rahmatan lil alamin mampu menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.
bukan hanya keselamatan bagi manusia, tetapi juga untuk alam lainnya. Yang diselamatkan adalah hablum minallah, hablum minannas, dan juga hablum minal alam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.